Saudara tidak kebagian solar saat mengantre, sejak sore hari sopir-sopir di kota Manado terpaksa menginap di mobil dan juga area SPBU. Sopir memilih bertahan di antrean agar bisa mendapatkan solar pada pagi harinya. Saudara, berikut ini adalah suasana antrean di SPBU Malalayang, Kota Manado pada Kamis pagi. Meski layanan SPBU belum dibuka, namun sopir, pengangkut barang dan kendaraan penumpang terpantau telah mengantre di depan SPBU. Antrean di pagi hari ini rupanya merupakan sisa antrean pada Rabu sore kemarin yang tidak kebagian solar. Terus kenapa memutuskan tinggal di antrian dan pulang? Oh, antri dari pagi ini hari ini panjang antrian. Baru dari kemarin sana dulu. Pekerjaan terganggu. Iya. Terganggunya bagaimana? Kali gaji cuma setengah hari. Mau antri begini loh. Saudara, soal kondisi stok BBM akan dilaporkan jurnalis Kompas TV di Medan, ada Emir Syah Purba dan juru kamera Dedi Ginting, dan juga di Manado ada jurnalis Kompas TV Swingli Manderes dan juru kamera Yanemike Singal. Kita ke Medan terlebih dahulu. Emir, selamat pagi. Ini sempat ada antrean berjam-jam di SPBU tadi malam. Kemudian pagi hari ini bagaimana kondisinya? Apakah masih ada antrean di sana? Saudara, selamat pagi. Memang sampai dengan saat ini SPBU di Kota Medan masih mengalami antrian yang cukup panjang. Namun jika kita bandingkan dengan 2 hari lalu, memang antrian pada hari ini sedikit terurai karena memang distribusi pasokan BBM ke daerah Medan dan ke sejumlah daerah lainnya memang sudah kembali pulih pasca adanya bantuan dari pihak pemerintah terkait dengan pengiriman perbantuan dari TNI Polri, begitu juga dengan sejumlah upaya yang dilakukan oleh Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut. Dan memang saudara, terkait dengan permasalahan sopir yang mogok kerja, pihak Pertamina memang mengatakan saat ini memang sedang dilakukan sejumlah pembenahan manajemen di transportasi. Namun begitu, sampai dengan saat ini memang sudah dilakukan perbantuan dari luar daerah, seperti adanya perbantuan awak sopir Pertamina sebanyak 41 awak mobil tangki. Juga ada penambahan unit mobil tangki dari luar daerah Sumatera bagian utara sebanyak 35 unit. Lalu juga ada perbantuan yang disediakan oleh pemerintah, yaitu TNI Polri yang memang sejak kemarin sudah membantu untuk melakukan pendistribusian BBM ke sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan dan juga sekitarnya. Dan memang pihak Pertamina juga mengimbau warga agar tidak cemas ataupun panik baik, karena memang untuk stok bahan bakar sendiri masih mencukupi untuk di daerah Sumatera bagian utara. Begitu juga pihak Pertamina mengatakan untuk kondisi antrian yang ada di SPBU diupayakan agar pekan ini kondisi antrian kembali normal. Dan memang kondisi antrian panjang di SPBU Kota Medan ini sudah terjadi sejak hari Minggu kemarin yang telah menimbulkan kecemasan pada warga yang harus mengantri berjam-jam lamanya dan tentu mengganggu aktivitas ataupun rutinitas warga untuk mengisi bahan bakar kendaraan mereka. Baik, artinya hingga pagi ini masih ada antrean meskipun sudah terurai, dan antrean ini terjadi sejak hari Minggu kemarin. Ini terkait dengan distribusi, dan TNI Polri juga membantu distribusi BBM ke sejumlah SPBU agar tidak ada lagi penumpukan kendaraan ataupun antrean di SPBU di Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Emir Syah Purba dan juga juru kamera Dedi Ginting dari Medan. Kita bergeser ke Manado, Sulawesi Utara. Ada jurnalis Kompas TV Swingli Manderes. Swingli, selamat pagi. Apakah di sana juga ada antrean kendaraan di SPBU seperti yang terjadi di Medan pada pagi hari ini, Swingli? Ya, memang antrian di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, sampai dengan pagi hari ini masih terjadi, sama seperti beberapa hari terakhir. Tadi kami juga sudah melakukan pantauan di sejumlah SPBU, di mana antrian yang terjadi itu hanya tinggal di beberapa SPBU saja. Jika kemarin antrian panjang itu terjadi di sekitar 5-6 SPBU, di hari ini hanya terlihat antrian di SPBU Malalayang, tepatnya ada di belakang saya. Dan tadi layanan sudah dimulai pada pukul 7 pagi
saya sudah sempat mewawancarai juga pihak SPBU dan dinyatakan bahwa layanan yang dibuka sejak pukul 7 pagi tadi biasanya hanya berlangsung hingga pukul 3 hingga 4 sore karena stok BBM-nya habis. Tadi kami mewawancarai dan bertanya bahwa ternyata stok solar ini masuk setiap harinya dengan jumlah hingga 8.000 kiloliter. Dan tampak di belakang saya masih ada antrian yang didominasi oleh sopir-sopir pengangkut barang, juga kendaraan pengangkut penumpang lintas provinsi. Dari yang kami cek, antrian terpanjang pagi ini terjadi hingga 2,5 km hingga 3 km. Demikian. Baik, artinya sebelumnya ada 5 hingga 6 SPBU yang terjadi antrean kendaraan, namun saat ini terpantau hanya 1 SPBU di Malalayang yang terpantau begitu ataupun terlihat adanya antri kendaraan yang didominasi oleh truk dan juga kendaraan pribadi. Kemudian Swingli, kalau kita melihat hal ini, apa kemudian upaya Pemda setempat agar memastikan stok BBM ini aman? Ya, dari pemerintah sendiri menyatakan akan melakukan pengawasan di sejumlah SPBU, terutama memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang antri itu sesuai dengan ketentuan, terutama mengantisipasi adanya pihak-pihak seperti mafia solar yang memang sempat menjadi isu di Kota Manado. Namun sejauh ini untuk stok sendiri saat kami konfirmasi kepada Kepala Biro Ekonomi Sulawesi Utara dikatakan bahwa stok di Sulawesi Utara masih mencukupi hingga akhir tahun, di mana serapan hingga bulan Juli ini baru mencapai 51% dari total kuota 162.000 kiloliter yang menjadi kuota Sulawesi Utara pada tahun 2026. Oke, berarti yang dilakukan oleh pemerintah ataupun Pemda saat ini adalah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan di sejumlah SPBU agar tidak lagi terjadi antrean kendaraan ataupun penumpukan kendaraan di SPBU karena ketiadaan BBM begitu, dan dipastikan juga oleh Pemda bahwa stok masih mencukupi hingga akhir tahun ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Swingli Manderes dan juga juru kamera Mike Singal di Manado, Sulawesi Utara. Sebelumnya ada Emir Syahpurba dan juga Dedi Ginting di Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.